Pemirsa, Bali menghadapi fenomena paradoks pariwisata pada 2025 ketika jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan. Namun tingkat hunian hotel tidak mengalami kenaikan yang sebanding, bahkan cenderung menurun. Kondisi ini dipicu oleh semakin maraknya keberadaan akomodasi ilegal yang menyerap pasar akomodasi resmi. Pelaku pariwisata Bali Yoga Iswara mengungkapkan kunjungan wisatawan tercatat meningkat drastis dibandingkan tahun 2024. Namun lonjakan tersebut tidak berdampak langsung pada tingkat okupansi hotel karena dipengaruhi sejumlah faktor struktural di sektor akomodasi. Salah satu faktor utama adalah kembalinya hampir seluruh akomodasi ke kondisi normal pasca pandemi COVID-19. Jika pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat hotel dan villa yang tutup atau dalam tahap renovasi, maka pada 2025 sebagian besar akomodasi telah kembali masuk dalam inventory, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Selain itu, pembagian pasar akomodasi semakin meluas akibat menjamurnya akomodasi non-resmi. Akomodasi jenis ini belum memenuhi ketentuan administrasi, baik dari sisi perizinan, kewajiban perpajakan, maupun kesesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Jumlah akomodasi non-resmi tersebut diperkirakan mencapai 2.000 hingga 3.000 unit dan mengambil porsi signifikan dari pasar akomodasi pariwisata Bali. Kondisi ini membuat peningkatan kunjungan wisatawan tidak sepenuhnya mengalir ke hotel-hotel resmi, sehingga sebagian pelaku usaha mengalami stagnansi, bahkan penurunan tingkat hunian. Situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan industri perhotelan di Bali. Jadi kalau dibilang kenaikannya itu hampir 11% meningkat dari pencapaian di 2024. Nah, namun tingkat kenaikan ini tidak serta-merta berdampak langsung kepada tingkat hunian hotel karena ini ada beberapa faktor. Yang pertama, di tahun 2025 itu jumlah akomodasi itu hampir semuanya sudah kembali normal setelah pasca Covid. Jadi kalau dulunya masih ada yang renovasi, ada sebagian yang masih tutup, tapi di tahun 2025 ini hampir sudah semuanya mereka kembali ke inventory. Nah, kemudian masalah yang kedua ini adalah kita melihat pembaginya sekarang semakin banyak. Nah, pembagi semakin banyak ini adalah dari yang non-resmi. Nah, non-resmi itu artinya ada akomodasi yang memang secara administrasi, baik itu izin, ya perpajakan itu memang belum memenuhi syarat, dan juga dari sistem KBLI-nya juga tidak sesuai. Nah, kalau kita pantau ini jumlahnya tidak sedikit. Ya, ini bisa berkisaran mencapai antara 2.000-3.000-an akomodasi non-resmi. Kedepan penataan dan pengawasan terhadap akomodasi non-resmi dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan keseimbangan sektor pariwisata Bali. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kunjungan wisatawan berjalan seiring dengan peningkatan kinerja usaha pariwisata yang legal dan berkelanjutan. Yana, Bali TV.